Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan kita kali ini adalah tentang agama pada pembahasan Toharoh bagian 2. Di dalam pembahasan Toharoh bagian 2 ini, yang pertama kita bahas adalah tentang berwudu dan tayamum. Berwudu adalah merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Tanpa berwudu, sholat tidak akan jadi sah. Maka berwudu itu menjadi sangat penting kalau seseorang ingin sholat. Berwudu merupakan cara untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air. Lalu bagaimana niat wudu itu? Niat wudu itu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu niat berwudu, yang artinya sengaja aku mengambil air wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu bagaimana tata cara berwudu itu? Seseorang harus mengetahui tata cara berwudu, karena kalau tidak tahu tata cara berwudu, ya tentu wudunya tidak akan sah. Oleh karena itu, orang yang ingin wudu harus tahu syarat dan rukunnya agar wudunya bisa sah. Apa itu syarat-syarat sahnya wudu itu? Syarat-syarat wudu supaya wudunya menjadi sah itu ada 5. Yang pertama, yang berwudu itu adalah orang Islam. Maka kalau dia bukan orang Islam, tidak sah berwudunya karena dia bukan orang Islam. Umpamanya dia orang Kristen, orang Buddha, orang Katolik, Konghucu, kok berwudu? Nggak sah wudunya, karena syarat berwudu adalah orang Islam. Yang kedua, syaratnya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka anak kecil umur 2 tahun umpamanya, yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, tidak bisa membedakan. Ada makanan, asal makanan dimakan, walaupun itu berupa bara api, katanya makanan, terus dimakan, itu belum mumayyiz namanya. Kalau dia sudah mumayyiz, maka dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka syarat yang kedua adalah mumayyiz. Syarat yang ketiga, berwudu itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau airnya itu tidak suci dan tidak mensucikan, maka tidak bisa dipakai untuk berwudu. Maka syarat untuk berwudu adalah dengan air yang suci dan mensucikan. Syarat keempat, anggota wudu harus suci dari najis. Untuk itu sebelum berwudu harus dibersihkan dulu dari najis seluruh yang nempel di tubuh kita ini. Kalau yang nempel di tubuh kita ini ada yang najis, maka wudu kita menjadi tidak sah. Umpamanya di kaki kita ini belepotan tai ayam, harus dibersihkan dulu. Kalau tidak dibersihkan, tidak sah wudunya. Atau mungkin di telapak tangan kita ini habis membersihkan kotoran, habis buang air besar umpamanya kan, masih belepotan di tangan kiri kita itu, lalu wudu tanpa dibersihkan, maka wudunya tidak sah. Oleh karena itu, seorang yang berwudu harus suci dari najis. Dan syarat yang kelima, tidak ada yang bisa menghalangi air meresap ke anggota wudu. Umpamanya orang memakai kutek, maka ketika dia memakai kutek, itu kutek tidak bisa meresap air ke dalam kuku kita, tubuh kita, nggak bisa. Kutek itu menghalangi. Atau misalnya badan kita sedang terkena cat,
dan kita bisa menghilangkan cat itu tanpa menyakiti, maka cat itu harus dihilangkan. Karena apa? Menghalangi masuknya air ke pori-pori anggota wudhu. Untuk itu, ketika seorang berwudhu, syaratnya tidak boleh ada yang menghalangi air meresap ke dalam anggota wudhu itu. Nah, ketika dia sudah tahu tata caranya berwudhu, seperti syaratnya seperti tadi yang telah dijelaskan ada 5 tadi, maka dia pun juga harus tahu rukun wudhu. Karena kalau nggak tahu rukun wudhu, dia tidak bisa berwudhu walaupun tahu syaratnya seperti tadi, tapi rukun tidak tahu. Karena itu dia harus mengetahui rukun wudhu. Rukun wudhu itu umumnya adalah ada 6. Walaupun ada orang yang kelihatannya begitu pintar, tampilannya begitu meyakinkan, kemudian mengatakan rukun wudhu itu ada 2. Kalau dia mengatakan rukun wudhu ada 2, berarti dia itu menyelisihi Al-Quran. Lah katanya mau kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, tapi wudhu saja bertentangan dengan Al-Quran. Rukun wudhu cuma 2. Dari mana didapatnya kalau rukun wudhu cuma 2? Kalau bersuci itu ada 2, mungkin. 1 wudhu, 1 tayamum mungkin. Masa rukun wudhu ada 2? Rukun wudhu itu pada umumnya adalah ada 6. Yang pertama, niat. Maksudnya, niat ini adalah dia mengucapkan kalimah, diantaranya adalah nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Dan ini dimasukkan ke dalam hati ucapan ini pada saat pertama kali mencuci tangan. Itu sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan menyela-nyelai jari sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, baru nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Selambat-lambatnya adalah pada saat membasuh muka. Saat membasuh muka itu, seseorang berwudu mengucapkan niat itu tadi dalam hatinya. Niat itu dalam hati. Kalau yang diucapkan itu namanya lafadz niat. Lafadz niat tidak wajib, tetapi yang wajib adalah menetapkan niat di dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Ketika seseorang membasuh muka, maka harus rata seluruh muka ini terbasuh. Mulai dari atas, perbatasan rambut yang di atas, kepala bagian atas, terus sampai perbatasan rambut kanan kiri dari wajah kita ke bawah, terus sampai ke dagu. Itu adalah anggota wudhu bagian wajah yang harus dihapus atau yang harus diusap dengan air, yang harus dibasuh dengan air. Dan yang ketiga, membasuh 2 belah tangan sampai ke siku. Rukun wudhu ketiga itu membasuh 2 belah tangan sampai ke siku. Itu bagian kanan dulu, baru bagian kiri, karena disunahkan untuk melakukan bagian kanan dan kiri. Membasuhnya 3 kali semuanya, dan 3 kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah yang pertama, basuhan pertama itu yang wajib. Dan jangan sampai ketika seseorang berwudu itu membasuhnya tidak sampai ke siku. Kalau tidak sampai ke siku berarti wudunya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya untuk berwudu itu adalah ketika dia membasuh tangan itu harus sampai ke siku. Setelah tangan selesai untuk dibasuh, berikutnya adalah menyapu sebagian rambut kepala. Sebagian ini, yang wajib adalah sebagian. Lalu kalau pengen seluruhnya itu berarti sunnah. Kalau wudhunya Imam Syafi'i, ketika seseorang membasuh atau mengusap kepala, itu sebagian saja sudah cukup. Karena sebagian kepala itu sudah dimasukkan, itu adalah kepala. Tetapi kalau mau seluruhnya, itu juga boleh. Itu malah sunnah hukumnya. Berikutnya yang kelima, rukun yang kelima adalah membasuh 2 belah kaki sampai mata kaki. Ketika membasuh kaki, itu dibasuh itu sekurang-kurangnya sampai mata kaki, baik yang kanan maupun yang kiri. Tetapi mengawalinya ingat-ingat
harus dari yang kanan, karena sunnahnya membasuh itu adalah dari yang kanan. Walaupun kalau seandainya membasuh dari yang kiri juga tidak masalah, tetapi tidak dapat sunnahnya. Yang sempurna adalah membasuh kaki itu dari tangan kanan, dari kaki kanan, dari telinga kanan, dan seterusnya. Pokoknya dari yang kanan-kanan dulu, baru yang kiri. Setelah selesai membasuh mata kaki, baru tertib. Artinya berurutan. Berurutan ini artinya tidak boleh diselang-selangi waktu yang lama. Umpamanya membasuh muka, kemudian jalan-jalan dulu, sudah itu pulang membasuh tangan, sudah itu belanja dulu, sudah itu membasuh kaki, dan seterusnya. Itu yang tidak tertib, yang seperti itu. Yang dimaksud tertib itu berurutan, mutawalian, tidak berselang-selang waktu, jadi langsung begitu. Itu namanya tertib. Lalu selain syarat dan rukun yang merupakan tata cara berwudu, itu juga masuk sunnah wudu. Jadi seseorang yang ketika mau berwudu, supaya jelas cara-caranya, maka dia juga harus mengerti sunnah wudu. Sunnah wudu itu ada 13. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan wudu. Yaitu tadi pada saat cuci tangan, nyela-nyelai tangan, sebelum niat itu baca Bismillahirrahmanirrahim, baru nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Artinya telapak tangan ini dicuci sampai pergelangan tangan. Lalu gimana kalau seandainya tidak dicuci? Nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Tapi lebih bagus adalah dicuci telapak tangan ini sampai pergelangan tangan. Sunnah yang ketiga, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung atau istinsyak. Seorang yang berwudu itu harus berkumur-kumur karena ini adalah sunnah. Kemudian setelah berkumur-kumur baru istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung. Berkumur-kumur itu memutar-mutar air di dalam mulut, kemudian dikeluarkan. Istinsyak itu menghisap air ke dalam hidung, juga setelah itu dikeluarkan. Sunnah yang keempat, membasuh seluruh kepala. Yang wajibnya adalah sebagian kepala. Yang sunnahnya itu seluruh kepala. Mulai dari depan sampai ditarik ke belakang sampai ujung rambut, kemudian ditarik lagi ke depan sampai ke awal mula seseorang membasuh kepala itu tadi. Nah, ini cara mengusap kepala. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu mengusap dua belah telinga bagian luar dan dalam. Sunnah yang kelima yaitu dengan cara memasukkan telunjuk yang sudah basah dengan air ke dalam lubang telinga, dan ibu jari itu diletakkan di belakang telinga, diusap dari bawah ke atas. Tangan kanan membasuh telinga kanan, tangan kiri membasuh telinga kiri. Begitu seterusnya. Sunnah yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Ketika anggota wudhu kita itu ada kanan, ada kiri, maka yang kanan itu yang didahulukan. Ketika membasuh tangan, tangan kanan yang didahulukan. Ketika membasuh kaki, kaki kanan yang didahulukan. Ketika membasuh telinga, telinga kanan yang didahulukan. Tapi ketika membasuh wajah, karena wajah nggak ada kanan kiri, wajah cuma satu, ya seluruh wajah gitu saja. Pokoknya ketika ada yang kanan, dibasuh bagian yang kanan dulu. Sunnah yang ketujuh, menyela-nyelai jari tangan dan kaki saat berwudu.
itu disunahkan menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki. Karena kalau tidak disela-selai nanti, jari kaki tidak disela-selai, jari tangan tidak disela-selai, itu akan mengakibatkan nanti Allah yang akan menyela-nyelainya. Gimana caranya Allah menyela-nyelai jari itu? Dengan api neraka. Sekarang tinggal kita pilih, nyela-nyelai sendiri atau disela-selai oleh Allah melalui malaikat. Sunnah yang ke-8, meniga-kalikan pada tiap-tiap membasuh anggota wudhu. Ketika kita membasuh, mulai dari pertama, dari membasuh muka, itu disunahkan 3 kali membasuh. Tangan juga 3 kali membasuh. Kepala juga 3 kali mengusap. Telinga 3 kali membasuh. Kaki 3 kali membasuh. Begitu seterusnya, semuanya dibasuh sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya seperti itu. Yang ke-9, berturut-turut. Artinya tidak lama selang waktunya antara membasuh anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ya tadi sudah disampaikan, jangan membasuh tangan kemudian jalan-jalan dulu. Setelah itu membasuh kepala atau mengusap kepala, baru jalan-jalan lagi. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Itu malah bisa menjadikan batal sholatnya. Kenapa kok batal sholatnya? Karena wudhunya nggak sempurna, wudhunya batal. Batal wudhu otomatis batal sholat. Karena syarat sahnya sholat adalah wudhunya sah. Wudhunya saja nggak sah, bagaimana sholatnya mau sah? Yang ke-10, tidak boleh berkata-kata ketika mengerjakan wudhu. Kadang kan ada orang sambil wudhu sambil ngobrol, itu nggak boleh yang seperti itu. Itu mengurangi kesempurnaan wudhu kalau sambil wudhu sambil ngobrol. Sambil wudhu sambil ngomong, gimana kemarin tuh, gini. Itu nggak sempurna wudhunya yang seperti itu. Maka ketika seseorang berwudhu tidak boleh berbicara apapun, tidak boleh ngomong apa-apa. Yang ke-11, bersiwak atau menggosok gigi. Seseorang yang mau berwudhu disunahkan dulu menggosok gigi atau bersiwak. Dan yang ke-12, menghadap kiblat. Wudhunya jangan menghadap kemana-mana, disunahkan menghadap kiblat. Kalau seandainya tidak menghadap kiblat gimana? Kebetulan tempatnya tidak menghadap kiblat, ya juga nggak apa-apa, itu kan cuma sunnah. Lalu sunnah yang ke-13 adalah membaca doa setelah selesai melakukan wudhu. Apa doa yang dibaca setelah selesai melakukan wudhu itu? Doa yang dibaca setelah selesai melakukan wudhu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Esa, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku termasuk hambamu yang soleh. Ini arti doa setelah wudhu. Maka seseorang yang telah berwudhu, maka wudhunya sah. Sahnya wudhu akan menyebabkan sholatnya juga menjadi sah. Oleh karena itu kita semua harus tahu tata cara berwudhu, yaitu tahu syarat-syarat berwudhu apa, rukun wudhu apa, sunnah wudhu apa. Kita harus tahu seperti yang telah diuraikan tadi. Di samping itu, seseorang yang berwudhu itu juga harus tahu apa-apa yang membatalkan wudhu. Nanti sudah wudhu, tidak tahu apa yang membatalkan wudhu. Ketika tidak tahu apa yang membatalkan wudhu, akhirnya setelah wudhu sholat begitu saja, padahal sudah kentut umpamanya, atau sudah salaman dengan perempuan yang bukan muhrim. Maka yang seperti itu, orang yang berwudhu harus tahu apa saja yang membatalkan wudhu. Umumnya membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur, seperti kentut, berak, dan lain-lain. Kubul itu adalah depan, dubur itu adalah belakang. Jadi yang keluar dari depan dan yang keluar dari belakang. Depan maksudnya adalah kemaluan, belakang itu maksudnya adalah tempat pembuangan. Nah,
semua yang keluar dari dua jalan ini maka akan membatalkan wudhu. Apakah yang keluar itu kerikil atau yang keluar itu apa saja, mungkin cacing, itu tetap membatalkan wudhu. Semua yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu. Kemudian membatalkan wudhu yang kedua adalah hilang akal. Orang yang akalnya hilang, wudhunya batal. Seperti apa akal hilang itu? Seperti gila, pingsan, mabuk, tidur nyenyak. Ada orang begitu datang sholat Jumat langsung duduk ngantuk, kepalanya terus nunduk sampai hilang, nggak kelihatan kepalanya. Itu karena tertidur nyenyak yang seperti itu. Ketika tertidur nyenyaknya itu punggungnya bersandar pada sebuah tiang atau bersandar pada sesuatu, maka batal wudhunya. Tapi kalau tidak bersandar dan duduknya adalah rapat dengan lantai, maka yang seperti itu tidak membatalkan wudhu walaupun dia tidur. Yang jelas yang seperti itu tidak bisa nyenyak orang tidur. Maka yang hilang akal seperti gila, pingsan, mabuk, tidur nyenyak itu membatalkan wudhu. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya dengan tidak memakai alas, salaman tanpa pakai alas, batal wudhunya kalau dia bukan mahram. Tapi kalau salaman kakak beradik tidak batal, kakak beradik kandung atau anak dengan ibu atau mertua dengan menantu tidak batal yang seperti itu karena dia adalah mahram. Ini yang bukan mahram akan membatalkan wudhu. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan, menyentuh kubul atau menyentuh dubur, yaitu kemaluan atau kubul, dubur, dengan tapak tangan atau jari tanpa ada alas. Jadi pakai telapak tangan ini, telapak tangan bukan punggung tangan tapi telapak tangan. Yang seperti itu membatalkan wudhu seseorang. Nah, inilah berwudhu. Kita harus tahu tata cara berwudhu, mulai dari syarat-syarat berwudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan yang membatalkan wudhu. Kalau kita sudah tahu semua ini, maka kita akan bisa menjaga kesucian kita dari semua yang membatalkan wudhu, sehingga ketika mau sholat, siap langsung berangkat sholat. Begitu. Lalu kalau seandainya tidak ada air, bagaimana caranya berwudhu? Kalau tidak ada air, caranya yaitu cara kedua, yaitu dengan tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah sesuatu yang menggantikan wudhu dan mandi. Oleh karena itu, kalau tidak ada air, boleh tayamum. Mau sholat, boleh tayamum. Setelah jinabat mau sholat boleh tayamum. Oleh karena itu tayamum itu bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi wajib. Oleh karena itu tayamum ini bisa dilakukan yang pertama orang sakit yang tidak boleh terkena air. Ini boleh tayamum orang seperti ini. Yang kedua, dalam perjalanan dan sulit memperoleh air. Yang kedua ini juga boleh, namanya rusah nih, boleh dilakukan tayamum kalau tidak ketemu air dalam perjalanan. Dan yang ketiga, kemarau panjang, tidak ada air sama sekali, ada air hanya untuk minum. Maka kalau dipakai untuk berwudu nanti nggak ada lagi untuk minum. Yang seperti ini boleh tayamum. Jadi ada 3 macam yang boleh tayamum itu. Orang sakit tidak boleh terkena air, orang dalam perjalanan sulit mencari air, dan memang tidak ada air sama sekali. Untuk itu kalau orang bertayamum itu ada syaratnya. Maka syarat ini harus dipenuhi. Apa syarat sahnya tayamum? Syarat-syarat tayamum, syarat sahnya itu adalah yang pertama, telah masuk waktu sholat. Orang tayamum harus nunggu waktu sholat masuk dulu baru tayamum. Kalau tidak nggak sah tayamumnya. Yang kedua,
sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Ini bagi orang yang bukan karena sakit tayamumnya itu, maka ketika mencari air tidak ketemu baru boleh tayamum. Maka syarat sahnya pertama adalah mencari air dulu baru tayamum. Mengatakan tidak ada itu setelah mencari. Kalau belum mencari nggak bisa mengatakan oh tidak ada, nyari aja belum udah mengatakan tidak ada. Maka syarat boleh tayamum itu adalah mencari air dulu, mundar-mandir kanan kiri, setelah tidak ketemu baru tayamum. Dan syarat yang ketiga, menggunakan debu yang bersih, jangan tayamum dengan debu yang terkena najis. Sudah tahu di situ debunya campur kotoran ayam yang sudah lembut, yang sudah hancur, campur jadi debu. Kok bertayamum dengan itu? Tidak sah tayamumnya. Kenapa? Debunya tidak suci. Maka harus dengan debu yang suci, debu yang bersih. Syarat keempat, akan bertambah sakit bila terkena air. Ini bagi orang yang sakit kalau terkena air. Maka ketika dia berwudu, sakitnya malah menjadi parah, maka boleh ia tayamum. Dan syarat yang kelima, tidak ada air. Ini bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air. Oleh karena itu, syarat-syarat tayamum ini harus dipenuhi. Tanpa memenuhi 5 syarat ini, maka tayamum seseorang tidak sah. Lalu bagaimana cara melaksanakan tayamum itu? Setelah tahu syaratnya, maka dia juga harus tahu rukun tayamumnya, sehingga ia bisa melakukannya. Maka rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama, niat. Umpamanya niatnya begini, nawaitu tayammum li ibahati sholati lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Itu lafaz niat. Tapi dalam hati itu menetapkan seperti tadi itu, seperti niat yang diucapkan itu tadi. Setelah itu baru mengepakkan tangan ke tanah. Jadi telapak tangan itu dikepukkan ke tanah. Nah, setelah itu baru mengusap muka, mukanya diusap. Yang ketiga, rukun tayamumnya adalah menggunakan tanah atau debu yang bersih. Dan yang kelima, tertib, artinya berurutan mengusapnya atau berurutan melakukannya. Yaitu pertama niat, kedua mengusap muka, ketiga mengusap kedua belah tangan sampai ke siku, dan keempat menggunakan tanah atau debu yang bersih, lalu tertib. Yang seperti ini adalah rukun tayamum, ada 5. Dan yang dibasuh cuma 2. Berikutnya sunah-sunah tayamum. Yang pertama membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri seperti berwudu. Yang ketiga, menipiskan debu. Jadi ketika menepakkan tangan, telapak tangan ke debu itu ditipiskan dulu, baru ngusap ke muka atau ngusap ke tangan kanan maupun tangan kiri. Setelah itu, sunnah yang keempat adalah membaca doa seperti doa berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Seperti kita membaca doa setelah berwudu. Setelah kita mengetahui tata cara tayamum, jadi syaratnya kita tahu, rukunnya kita tahu, sunah-sunahnya kita tahu, maka pun pula harus tahu yang membatalkannya. Yang membatalkan tayamum itu apa? Yang membatalkan tayamum semua yang membatalkan wudhu. Yang kedua, melihat air sebelum melakukan sholat bila tayamumnya itu bukan karena sakit. Dan yang ketiga, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Maka orang yang berada pada 3 macam ini, tayamumnya batal. Semua yang membatal wudhu ada pada dirinya, batal tayamumnya.
melihat air bagi orang yang tayamum karena tidak ada air, batal tayamumnya, murtad atau keluar dari Islam tayamumnya. Oleh karena itu kita harus tahu tata cara tayamum, mulai dari syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, dan urutan-urutan tayamum itu. Jadi lengkapnya seperti itu cara tayamum. Jadi lengkapnya seperti ini tata cara tayamum. Yang pertama, baca niat. Nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Tapi jangan lupa sebelumnya baca bismillahirrahmanirrahim. Baru nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Terus menepukkan tangan ke debu. Setelah itu baru ditipiskan. Setelah ditipiskan baru mengusap muka. Setelah itu nepuk debu lagi. Setelah nepuk debu ditipiskan lagi. Baru mengusap tangan kanan sampai ke siku. Setelah itu ngusap tangan kiri sampai ke siku. Setelah selesai itu, ini harus berurutan. Inilah yang disebut dengan tertib tadi itu. Setelah itu baru berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selesai kita tayamum. Maka tayamum itu bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi wajib. Tayamum hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu. Ingat itu, nggak boleh sholat fardu dengan satu tayamum, sholat fardunya banyak, nggak boleh. Tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu, walaupun belum batal. Umpamanya di akhir waktu duhur tayamum. Begitu tayamum, udah sholat duhur, kira-kira 1 jam belum batal, azan, asar, maka itu harus tayamum lagi. Maka tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu. Dan tayamum bisa digunakan untuk berkali-kali sholat sunnah dan ibadah lain selama belum batal. Untuk ibadah sunnah bisa berkali-kali, untuk sholat wajib cukup 1 kali tayamum, tidak boleh 2 kali tayamum. Pembahasan berikutnya tentang hadas dan cara membersihkannya. Hadas itu adalah sesuatu yang disebabkan karena junub dan karena haid dan nifas. Oleh karena itu hadas ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ini yang menjadikan penyebab mandi wajib. Dan orang yang berhadas besar, ia harus mandi wajib. Yang menyebabkan mandi wajib itu adalah karena 1 junub, 2 karena haid dan nifas. Selain itu junub ini bisa karena mengeluarkan sperma, bisa karena hubungan badan. Dan haid itu adalah darah yang keluar tiap bulan rutin bagi wanita dewasa, bukan anak-anak yang sudah di atas usia 9 tahun. Nifas itu adalah orang yang melahirkan. Maka ketika orang melahirkan, setelah melahirkan itu namanya nifas. Maka hadas besar itu hanya bisa hilang dengan mandi. Dan yang menyebabkan mandi adalah junub dan haid serta nifas. Sementara hadas kecil ini adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk sholat. Oleh karena itu hadas kecil itu bisa hilang dengan cara berwudu atau dengan cara tayamum. Kalau nggak ada air, tayamum. Kalau ada air, berwudu. Inilah hadas dan cara membersihkannya. Ketika hadas besar dibersihkan dengan cara mandi, hadas kecil dibersihkan dengan cara berwudu. Kalau orang berhadas besar, maka mandi dulu, setelah mandi baru berwudu. Nah, seperti itu sempurnalah sucinya. Orang yang berwudu sempurna akan menyebabkan sholatnya juga sempurna. Oleh karena itu sempurnanya sholat adalah tergantung dari wudunya yang sempurna. Ketika wudunya sempurna akan menyebabkan sholatnya sempurna. Kalau wudunya saja nggak sempurna, bagaimana sholatnya mau sempurna? Walaupun ada orang wudu sempurna tapi sholatnya nggak sempurna, itu lain halnya, itu kesalahannya sendiri. Tapi kalau semuanya sudah bagus,
sholatnya bagus, wudhunya bagus, sempurna. Tapi sholatnya bagus, wudhunya tidak bagus, tidak sempurna. Karenanya wudhu yang sempurna itu adalah penting. Pembahasan berikutnya adalah haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari wanita yang subur. Wanita yang sudah usia 9 tahun ke atas. Kalau dia belum 9 tahun namanya darah rusak atau damul fasid. Oleh karena itu haid itu hanya untuk 9 tahun ke atas. Usia haid itu sekurang-kurangnya 9 tahun, sekurang-kurangnya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia sudah umur 15 tahun nggak mengeluarkan darah haid, apa dia dikatakan belum balik? Tidak juga. Kalau udah 15 tahun walaupun nggak keluar darah haid tetap dia sudah balik. Lalu lamanya haid itu berapa lama? Lamanya haid itu sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Jadi kalau orang haid itu harus nunggu 1 hari 1 malam. Kalau besok nggak keluar lagi berarti sudah bersih, yang seperti itu. Dan selama-lamanya adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari disebut dengan damul istihadah. Nah, apa itu damul istihadah? Damul istihadah itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Mirip darah haid, tapi itu bukan darah haid. Darah penyakit yang keluar setelah 15 hari dia mengeluarkan darah haid. Maka yang ke-16 itu adalah disebut dengan damul istihadah. Dan orang yang keluar damul istihadah, wudhu itu wajib kalau mau sholat. Artinya sholat dia wajib, puasa dia wajib, walaupun dia masih mengeluarkan darah, asalkan itu sudah 15 hari ke atas. Artinya hari yang ke-16, maka dia wajib sholat, wajib puasa. Oleh karena itu ada perbedaan antara haid dan istihadah, darah haid dan darah istihadah. Kalau darah haid itu lebih kental daripada darah istihadah. Itu ciri-cirinya seperti itu. Kalau darah haid itu coklat atau merah kecoklat-coklatan gitu, seperti merah hati. Nah, tapi kalau istihadah itu biasanya agak berbeda dari darah haid. Ada perbedaannya. Lebih jelas lihat link itu. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.